investasi syariah menggunakan obligasi. Obligasi bukannya surat hutang ya? Eits, obligasi konvensional berbeda loh dengan obligasi syariah. Obligasi konvensional itu dinilai sebagai surat hutang, sedangkan sukuk itu menilainya sebagai sertifikat atas kepemilikan atau pembelian aset. Nah, sukuk ini memiliki underlying asset atau SBSN yang biasa disebut surat berharga syariah negara dan sebagai bukti kepemilikan investor atau obligasi. Menurut data yang dimiliki oleh OJK pada akhir Mei 2019 terdapat 128 yang pertama mudharabah, yaitu akad bagi hasil di mana investor dan pengelola akan melakukan suatu proyek dan nanti pembagian hasilnya itu sesuai dengan kesepakatan. Kedua, yaitu ada sukuk ijaroh. Ijaroh itu merupakan akad sewa di mana nanti ada investor yang memberikan modal kepada pengelola dan modal itu untuk dibelikan sebuah barang yang nanti akan disewakan dan hasil sewa itu nanti akan dibagi hasil. Yang ketiga itu ada sukuk wakalah. Wakalah artinya mewakilkan. Jadi di mana investor mewakilkan kepada wali amanat untuk menginvestasikan dananya. Nah, yang keempat itu ada musyarakah. Musyarakah itu berdasarkan perjanjian ketika dua pihak menggabungkan dana untuk mengerjakan sebuah proyek. Yang kelima ada sukuk istisna. Sukuk istisna ini merupakan perjanjian untuk jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek. Selanjutnya ada murabahah. Murabahah ini adalah akad jual beli yang merupakan transaksi utang piutang. Maka sukuk ini tidak bisa diperdagangkan. Selanjutnya ada salam. Salam ini juga sama dengan murabahah, merupakan akad jual beli. Nah, kontrak dari salam ini jual beli barang dengan cara pemesanan atau pembiayaan harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Di Indonesia sendiri mengakui sukuk itu ada 3. Yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada ijaroh, yang ketiga ada wakalah. Dan ini sudah diakui sendiri oleh MUI. Akuan awal berdasarkan penerbitnya, sukuk mudharabah itu dinilai berdasarkan nilai awalnya. Nah, kalau menurut investornya itu besar biaya perolehannya yang dia dapat. Nah, selanjutnya tentang penyajiannya. Kalau penerbit itu penyajiannya disajikan sebagai bagian aset pada beban tangguhan. Dari sisi investor itu dia mencatatnya sebagai pendapatan investasi dan beban amortisasi. Nah, pengungkapannya kalau berdasarkan penerbit itu bagi hasilnya seperti apa, aktivitasnya gimana, ringkasan akadnya. Selanjutnya pengungkapan dari sisi investor. Nah, kalau dari sisi investor itu mereka memikirkan jumlah investasinya itu berapa, dan selanjutnya dia juga memikirkan tujuan model usahanya apa sih. Selanjutnya mengenai akuntansi sukuk ijaroh berdasarkan penerbit dan investor. Nah, kalau dari pengakuan awal dari sisi penerbit, yaitu sukuk ijaroh diakui sebesar nilai nominal yang disesuaikan dengan premi atau diskonto. Karena ini kan akad sewa beli, akad sewa ya, jadi kayak ada preminya. Nah, kalau dari sisi investor tersebut itu diukur sebesar biaya perolehan, tetap sama kayak yang mudharabah tadi. Nah, penyajian dari sukuk ijaroh ini dari sisi penerbit disajikan sebagai liabilitas. Pengungkapannya gimana sih kalau dari sisi penerbit? Kalau dari sisi penerbit sama kayak mudharabah tadi, dia tuh jenis apa, pembagian hasilnya seperti apa, terus jenis usahanya apa gitu. Kalau dari investor, dia mengklasifikasikan investasinya, jumlah investasinya berapa, terus juga tujuan model usaha yang dilakukan tuh seperti apa sih, bagaimana gitu. Nah, itu sedikit penjelasan dariku. Semoga video ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alivia Junaita Andika Putri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.